Ya, selamat datang lagi di channel saya. Pada hari Kamis 7 Januari 2021, saya berkesempatan untuk berada di JPL nonaktif 344 Janti. Saya ingin memberikan info untuk Anda semua. Ini mungkin infonya agak sedikit mengejutkan, dan saya baru tahu info ini H-1. Kira-kira informasi apa, guys? Yaitu bisa dilihat bangunan pos perlintasan yang nonaktif dibongkar. Nah, mungkin ini mengundang pertanyaan untuk engkau dan saya, guys. Kenapa kok bangunan pos perlintasannya itu harus dibongkar? Apakah akan dibuat baru atau akan dialih fungsikan untuk bangunan lain? Saya juga tidak tahu, guys. Saya udah berapa hari ini lagi-lagi nggak bisa turun ke lapangan. Ya, banyak urusan yang harus saya selesaikan, dan begitu saya dikasih tahu teman saya kalau ada pos perlintasan di Janti yang dibongkar, saya langsung OTW, langsung tancap gas. Nah, untuk kondisi perlintasan yang sudah ditutup seperti itu, guys. Jadi untuk perlintasan di Janti itu ditutupnya udah lama sekali. Dulu saya masih ingat kalau tiap lewat bawah itu masih ada palangnya, posnya itu berfungsi dengan baik. Pasti dulu kalau lewat bawah selalu ketemu kereta, tapi karena udah ditutup, posnya otomatis juga tidak terpakai lagi. Nah, ini saya mencoba untuk mendekat di bangunan pos, tapi saya masih menjaga jarak aman agar saya tidak terkena reruntuhan puing-puing bangunan pos. Jadi untuk bangunan pos perlintasan yang sudah nonaktif ini dibongkar ya atas seizin atau instruksi dari yang berwenang, guys. Jadi ini yang bongkar bukan warga, ini yang bongkar setahu saya dari pihak PT KAI langsung. Sudah ada izin ya, pasti nggak bisa membongkar aset suatu perusahaan tuh sembarangan, tuh nggak bisa, itu udah ada izinnya. Untuk sisa-sisa puingnya ya seperti itu. Kalau bangunannya sudah benar-benar rata dengan tanah, pasti puing-puingnya akan dipindahkan, akan ditaruh di tempat lain yang sekiranya tidak membahayakan bagi warga yang lalu lalang melintas di area Janti itu. Kalau dilihat-lihat itu pembongkarannya masih belum selesai, guys. Itu masih baru berapa persen itu. Jadi kalau ada yang nanya, "Mas, itu kok dibongkar kenapa, Mas? Itu mau dijadiin apa, Mas? Itu emang dibongkar tuh, yang bongkar itu yang ngasih izin siapa?" Sekali lagi, saya tidak tahu ya, guys. Saya juga berusaha untuk menelaah, untuk mengira-ngira ini kira-kira mau dibuat apa ini ya. Belum tahu, guys, ini masih misteri sekali. Tapi yang jelas pembongkaran suatu aset apalagi dari perusahaan pasti sudah ada izinnya loh, guys. Saya mencoba untuk menampilkan visualisasi dari berbagai sudut. Tadi sudah dari sisi selatan, sudah dari sisi timur, dan nanti akan ada visualisasi dari sisi barat dan utara. Dan untuk bangunan gedung yang ada di depan pos itu, yang cat putih itu masih utuh, guys. Karena itu bangunan sangat vital sekali fungsinya. Kalau dibongkar ya malah kacau nanti, guys, perjalanan kereta. Jadi yang dibongkar hanya pos perlintasan yang sudah nonaktif. Ya, saya tampilkan lagi kondisinya, puing-puingnya, dan itu kalian bisa melihat ada patung gajah. Dulu waktu saya ngupload video tentang Janti itu ada yang komentar, mas tahu nggak itu ada patung gajah di dekat Janti. Nah, ini saya tampilkan patungnya seperti itu. Dan konon katanya ada cerita turun temurun mengenai patung gajah itu. Saya tahu itu ada yang menceritakan hal seperti itu. Ada
mitosnya saya tahu, tapi saya tidak mengerti di balik itu semua tuh kenapa dibuat patung gajah itu. Saya nggak tahu guys, itu kok ada patung tuh buat apa, sejak kapan dibangun. Mungkin di sini ada yang lebih tahu ya, silakan Anda tinggalkan jejak komentar. Dan untuk rambu-rambu perlintasan kereta api, sebagian masih ada yang berdiri situ, berhenti dulu kan kereta api. Bahkan logo PT KAI yang lama masih kelihatan di situ guys, dan juga ada logo Jasara Harja. Itu sisa-sisa yang tidak dibongkar. Ya, ini dari sisi utara. Sebelum dibongkar itu saya masih ingat, setiap kali mau menunggu kereta, mau mengupdate mengenai elektrifikasi jalur KRL Jogja Solo, saya pasti istirahat atau transitnya di depan pos itu. Tempatnya itu enak, dingin, dan ya asik lah guys buat transit atau istirahat. Tapi kayaknya enggak. Nanti ke depan saya kalau mau ngupdate mengenai uji coba KRL atau peresmian KRL dari Janti, saya sepertinya sudah nggak bisa duduk-duduk manis dari depan situ. Jadi mengenai liputan pembongkaran bangunan pos perlintasan di Janti yang sudah lama nonaktif, saya cukupkan sampai di sini. Dan sebagai penutup akan saya